ini, seekor buaya muara besar. Wow. Tiba-tiba buaya ini muncul dari balik situ dan berjalan menuju ke air sini. Ini jenis buaya air tawar. Dan buaya ini mungkin sedang bermalas-malasan ya, sambil mencari makanan seperti mangsa-mangsa kecil kayak ikan ataupun jenis mamalia kecil seperti tupai atau jenis binatang lainnya yang bisa dimakan olehnya. Dan buaya sebesar ini selain bisa memakan ikan, terus tupai, dia juga bisa memangsa ular. Ular-ular seukuran 2-3 meter bisa dia makan. Panji, kalau Ya. dia buayanya udah segede gini, umurnya kira-kira berapa tahun? Ini sekitar 3-4 tahunan, Pak. 3 sampai 4 tahun. 3-4 tahun. Oke, saya akan menggunakan baju saya untuk memancing gerakan buaya ini. Hop. Hewan ini akan selalu tertarik terhadap gerakan. Ini lihat. Meja yang saya pakai barusan saya gunakan untuk mengalihkan perhatiannya. Dengan setarik kepukan lahang saja, tak! Bolong. Bolong. Kota Lahat memang menarik untuk dijelajahi. Selain hutannya yang masih alami, juga banyak satwa liar yang menghuni kawasan ini. Tujuan petualangan saya di Lahat ini adalah menuju air terjun Curug Embun. Sebuah air terjun yang sangat menawan dan luar biasa. Setelah cukup jauh menelusuri hutan, saya pun akhirnya berhasil menemukan reptil yang saya cari di dalam hutan ini. Reptil bernama Rhecodelus corosus ini termasuk hewan langka. Di alam liar, hewan yang memiliki kulit menawan ini kerap diburu para pemburu liar. Makanya, perburuan ilegal terhadap buaya ini sangat dilarang. Lihat ini. Kubangan kecil seperti ini posisinya dekat sama sungai besar lagi. Bisa menjadi habitat bagi buaya-buaya kayak gini nih. Ini ada satu ekor buaya nih, tapi saya nggak tahu memang satu ekor atau ada satu lagi di dasar sini. Wih, wow. Tas saya dikoyak olehnya. Dan itu kalau misalkan sampai tangan saya yang kena koyak, mungkin tulang-tulang saya ini bisa kelihatan dari sini. Lihat, ia memiliki lubang hidung di atas moncongnya. Dan lubang hidung ini berfungsi untuk buaya ini mengambil nafas ketika di dalam air. Karena ketika di dalam air, ia hanya memunculkan bagian moncongnya aja. Dan buaya muara ini sangat tahan. Dia bisa hidup di segala macam medan. Mulai dari tanah, rawa, sungai kecil, atau sungai besar sekalipun dia masih bisa hidup. Karena buaya bisa
mampu menahan lapar sekitar 2 minggu tidak makan, buaya ini masih bisa hidup. Lihat ya, ia memiliki kuku yang lumayan besar tapi tidak ada fungsinya. Kuku-kuku ini hanya kuku peninggalan dulu aja, peninggalan zaman dinosaurus dulu. Nah, dan dia masih punya sirip di bagian belakang ekornya ini. Lihat ini, dia masih punya sirip. Nah, sirip ini fungsinya untuk berenang. Selain itu, dia juga memiliki selaput di kakinya. Selaput di kakinya ini fungsinya juga untuk berenang. Ekornya yang kuat ini berfungsi untuk mendorong buaya bergerak ke depan. Oke kawan, saya akan mengembalikan buaya ini ke air lagi. Kejadian satwa liar masuk area yang berada dekat di kawasan pemukiman adalah hal biasa bagi warga di daerah pedalaman Kalimantan. Seperti 2 ekor buaya yang terjebak di sungai kering ini, yang akhirnya menjadi tontonan gratis bagi warga. Lahan gambut yang mendominasi daratan di Pulau Kalimantan, salah satunya bisa ditemui di daerah paling selatan Kalimantan, yaitu Tanah Bumbu. Rawa-rawa dengan air tenangnya merupakan habitat yang sangat cocok bagi buaya rawa khas Kalimantan. 2 buaya malang di dalam sungai berlumpur ini mencoba bertahan hidup di tengah kemarau panjang yang membuat debit air menyusut, hingga meninggalkan kubangan-kubangan air berlumpur sebagai tempat untuk mendinginkan tubuh, sekaligus berlindung bagi buaya dari sengatan terik matahari. Sungai kering, pohon kering juga. Ya iya, kebetulan ini memang pada saat sekarang ini masuk musim kemarau. Kalau kering kayak gini, sumber air sulit sih apa ya? Ya berarti kalau udah seperti itu, masing-masing kan mencari sumber air di tempat yang sama tuh. Otomatis saling bertemu ya, antara manusia sama satwa liar. Karena kan di Kalimantan ini kan masih banyak sekali habitat satwa liar yang alami di sini. Tanbu 1, Simpang 1. Masuk Simpang 1. Mohon izin laporan komandan. Di daerah hutan Paudua Padeku telah ditemukan oleh warga Buaya liar komandan, sejumlah 2 ekor. komandan. Buaya pak? Coba segera diantisipasi, diamankan, jangan sampai. Laporan komandan, perintah dilaksanakan. Jadi sementara saya beserta anggota amankan TKP komandan. 8686. Saya segera ke lokasi. Apa pak? Buaya? Penemuan buaya ini. Penemuan buaya? Iya, Masuk ke... masuk ke pemukiman masyarakat. Oh iya pak? Iya. Aduh, mas, cepetan mas. Tancap gas menjadi satu-satunya pilihan untuk bisa segera sampai ke lokasi ditemukannya 2 ekor buaya rawa jalanan tanah berbatu khas pedalaman Kalimantan menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang ingin buru-buru sampai di lokasi. Kayaknya jalan-jalan hari ini sama Pak Winarto ditunda dulu karena barusan Pak Winarto dapat laporan dari anak buahnya bahwa ada penemuan buaya di sekitar Simpang 4 sana. Di warga yang nemuin. Jauh ya Pak ya? Lumayan ini. Bawa bapak ibu-ibu tolong mundur pak, ya. Ini buaya liar pak, tolong pak, mundur. Untuk ibu-ibu yang punya anak, tolong dipegang. Sementara di lokasi sungai kering, warga semakin banyak berdatangan untuk menonton 2 ekor buaya malang yang masih tampak tenang. Ditemukan warga. Ada 2 buaya dan ditemukan warga dan diduga liar dan kita belum tahu arahnya dari mana buayanya dan Sungainya tembusnya kemana nih? Sana? Ke Pemukiman warga juga. Kalau ke ini udah jelas hulunya ya? Kecil soalnya. Ngomong di sinilah. Sisa-sisa yang air yang masih ada. Oh, Mungkin, asalnya mungkin dari sana, Dari sana. dari muara. Aduh, Dia mencari air. gede lagi ya. Besar sekali. Besar. Ini ada 2 ekor buaya nih. Kalau dilihat dari jauh sih kayak muara semua ya. Ukurannya ada yang 3 meter, ada yang mungkin 3,5 meteran. Ini buaya yang ganas, mungkin buaya liar. Cuma mereka kayaknya dehidrasi semua, kekurangan air. Jadi harus diselamatin, harus diangkat, terus dipindahin ke pusat perlindungan satwa. Karena kalau misalkan kita biarin di sini, khawatir malah dibunuh warga atau mungkin mati kekeringan. Kasihan Pak. Waduh, ini yang satu malah nggak gerak sama sekali kayaknya ya. Ini nggak gerak ya dari tadi ya? Hah? Coba pinjam.
buaya yang satunya justru terlihat agak sedikit luka ya di bagian moncongnya. Moncongnya luka, Pak. Kayaknya berkelahi dia. Berkelahi dan ada beberapa luka juga di tubuhnya tuh, luka-luka robek gitu. Mereka akan berjuang mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan air di sekitar sini. Lihat, daerah ini kering banget. Pak, kayaknya kita perlu kita harus evakuasi buaya ini keluar tempat ini. Nah itu kedua, ini ada nggak ya penangkaran di sini, Pak? Saya bingung nih, mau taruh di mana ya? Oh ini Mas, Hah? kebetulan kita ada untuk Ya? konservasi Buaya? buaya. Wih. Kita punya penangkaran. Kebetulan total ada 38 ekor, tambah 2 ini mungkin jadi bertambah 40 ekor. Oh gitu. Kalau boleh Pak, ini kita bawa nanti kalau sudah dievakuasi kita bawa. Alhamdulillah. Iya. Yang bikin saya bingung dari tadi itu mau ditaruh di mana, dibawa Iya, kemana gitu loh, Pak. Karena kan Jadi kebetulan ada juga Iya, ada nih Pak Immanuel. Iya. Dan nah sekarang kendala pertama sudah nggak ada nih. Mas sekarang nangkepnya nih. Nangkepnya yang harus dipikirin lagi ya. Teman-teman tolong kerjasamanya ya untuk dibantu proses penangkapannya. ada masyarakat, Iya, Pak. biasa kepada Iya, masyarakat. siap. Penangkapan buaya di sungai kering lebih mudah dibandingkan di dalam air. Namun meski demikian, di sungai kering berlumpur ini saya tetap harus berhati-hati karena lumpurnya sendiri lumayan dalam sehingga bisa menghambat gerakan saya nantinya. Untuk menghindari lumpur di tengah sungai yang dapat menghambat gerakan, saya mencoba memancing buaya berjalan ke pinggir sungai. Karena jika saya memaksakan masuk ke dalam lumpur, bisa-bisa berakibat fatal. Setelah menjauhkan posisi kedua buaya dan memancing salah satu ke pinggir sungai, saatnya saya memasukkan tali simpul ke ujung moncong buaya. Agak mundur lagi nih, Pak. Evakuasi buaya ini. Memisahkan atau menjauhkan kedua buaya, saya lakukan untuk meminimalisir resiko saat saya dan warga melakukan proses evakuasi. Tarik terus. Jika keduanya berdekatan, akan berbahaya bagi saya dan warga tentunya. Dimanapun tempatnya, buaya tetaplah buaya. Sosok predator yang melekat pada reptil satu ini tidak serta-merta merubah sifatnya meski berada di sungai kering. Naluri membunuhnya masih cukup besar. 2, 3. Oi. Bobotnya luar biasa. Kita harus ngangkat. Sekarang nih pekerjaan selanjutnya lebih berat karena kita harus ngangkat buaya ini. Yang itu udah gerak lagi tuh. Nakal. Buaya muara merupakan buaya yang lebih cerdas dari buaya-buaya lain dan buaya ini tuh cenderung lebih suka menyerang ya dan aktif.